Sobat Bijak, selamat datang di podcast kita yang pertama ini. Tentunya kalian pada belum kenal kita nih, jadi kita akan perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Aku di sini Afan sebagai host, Dan aku, Patricia, yang akan menemani Afan sebagai host. dimana kita ngobrolin hal-hal penting dan relevan buat hidup kita di era digital ini. Hari ini kita akan bahas tentang kebebasan berpendapat, ujaran kebencian, hoax, dan tanggung jawab yang harus kita jaga saat kita berkoneksi dengan orang lain. Nah, di zaman yang serba ada ini, kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara tentunya memiliki jangkauan yang lebih luas daripada yang dahulu. Tetapi, biasanya terlalu bebas dalam berpendapat bisa melukai orang lain. Nah, gimana sih cara bebas untuk berpendapat, bebas untuk bersuara tanpa melukai orang lain? Yuk simak sampai akhir karena kita semua bisa jadi bagian dari perubahan positif di era digital ini. Halo, selamat datang di podcast kita. Halo. Boleh diperkenalkan dulu nih nama Kalian masing-masing. Iya. Dari Namaku Malikan Rusofia Ridwan. Bisa dipanggil Lili. Oke. nama saya Muhammad ya. Nama saya Febriana Putri. Bisa dipanggil Febri. Nama saya Fatwa Yasir dari Pagi. Oke, kira-kira kalian udah tahu belum sih pembahasan kita pada hari ini? Sudah. Oke, jadi mari kita mulai diskusi kita di cara bicara. Karena bijak dalam bersikap, bijak dalam berpendapat adalah langkah kecil menuju dunia yang lebih baik. Nah, sekarang nih kan kita lagi bahas tentang kebebasan berpendapat nih ya. Aku mau tanya dulu nih sama Lili. Menurut Lili tuh gimana kita bisa membedakan antara kebebasan berpendapat yang sehat dan ujaran kebencian di sosial media? Kebebasan berpendapat yang sehat itu sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia ini. Demokrasi itu kan boleh berpendapat dengan bebas, dibebaskan, tapi harus ada aturannya. Seperti kita itu tidak boleh menyangkut pautkan dengan sara. Nah, kita juga bisa menyuarakan kritik kita, pendapat kita dan lain-lain secara bebas, tapi kita harus tahu jelas batasannya dengan ujaran kebencian. Pokoknya kalau kita semisal berpendapat atau menyuarakan kritik, saran dan lain-lain, itu kita harus lihat-lihat ini kira-kira menyangkut pautkan dengan sara atau enggak. Contohnya kalau aku memberikan kritik, ini itu enggak enak loh, apakah hitam kayak orang sini gitu. Nah, itu nggak boleh, kan menyangkut pautkan dengan sara. Benar-benar. Itu juga termasuk dengan ujaran kebencian. Oke. Gimana nih? Dari jawaban Lili itu kayak udah masuk akal banget dan relate ya dengan yang sekarang itu. Atau kalian punya pendapat lain nih? Ada yang mau menambahkan atau mungkin aku tuh nggak setuju loh Li sama kamu gitu. Iya kan? Atau mungkin setuju banget nih sama pendapat Lili? Kalau saya sih setuju. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Aku mau tanya ke Mbak Aulia. Kan sekarang nih orang sering tidak sadar kalau mereka itu menyebarkan informasi itu hoax gitu ya. Nah, apa sih ciri-ciri informasi kalau kita tuh tahu kalau itu tuh hoax, dan apa langkah kita yang harus kita lakukan untuk memeriksanya? Nah, kalau misalnya saya itu kayak gitu, saya kadang kayak judulnya itu kayak apa namanya, kayak jiplak. Oh, ngeciplak. Ya, terus habis itu kayak menurut apa namanya ya, kayak ciri-cirinya juga ada kayak beritanya itu belum tentu itu kayak harus kata-katanya kayak dibolak-balikkan gitu kan, yang kayak kisah-kisah kemarin terus habis itu disebarkan lagi. Terus langkah yang pertama yang kita lakukan gimana sih caranya, apa namanya, Langkah yang harus kita lakukan untuk memeriksanya. Kira-kira kayak gimana sih kita tuh tahu kalau itu tuh salah gitu loh? ya itu aja dilihat dari kayak beritanya apakah ini Mungkin sumbernya ya. dari mana, apa emang benar-benar itu sumbernya benar-benar itu apa namanya, Dari hoax sumber atau yang enggak. terpercaya atau tidak gitu ya. Tapi kadang tuh kita susah gitu ya untuk memeriksa apakah itu bener-bener hoax atau kadang nih ya ada kayak
misal pasangan ada seorang dua pasangan gitu ya, satu sama lain tuh dia itu kayak menyudutkan satu sama lain, jadi kayak ini yang satunya ini nyebar hoak, yang satunya juga nyebar hoak. Nah, yang lagi viral. iya, nah kita tuh gimana sih tahu kalau itu tuh hoax? Karena kita tuh bisa tahu kalau itu tuh yang benar yang mana gitu loh. Ya kita lihat dari klarifikasinya dari sudut pandang mana dulu. Kalau misal dari sudut pandang cowoknya, nah kalau saya di logika aja ya, kalau yang lagi viral ini misal kalau dari cowoknya CCTV dari hotel. Kalau saya pikir-pikir, apakah hotel itu mau menyebar CCTV itu sendiri? Kan tidak semua hotel itu bisa kayak apa menyebar CCTV di ruang-ruang gitu. Kayak kan pastinya privasi banget. Kecuali ada Ordal. Iya. ordal atau apa. Nah, kalau misal si cowok itu emang benar-benar tidak dapat bukti, tapi buktinya kurang bukti itu, terus sedangkan si cewek ini belum bisa menerima kalau misal kalau si cowok ini nggak mau bersalah gitu. Dan si cewek ini juga kan belum melihat hasil hasil yang benernya itu Iya. gimana. Dan banyak yang kayak netizen bilang minta tolong lihat CCTV-nya dulu biar bener atau enggak kalau dia itu. Oke, apakah ada pendapat lain nih? Ya, aku. Kalau kita itu juga dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita kayak terima SMS, Iya. Anda mendapatkan voucher gratis. benar. Itu hoax karena uang itu tidak bisa didapatkan semudah itu. Kalau kita ada yang telepon orang tua kamu kecelakaan. Oh iya, penipuan yang lagi beredar banget gitu kan. Padahal orang tua kita di rumah gitu. Iya. Kayak misalnya Fahri kemarin beberapa hari yang lalu. Oh, jadi udah ada yang mengalami nih di sini. Terus dia bilangnya, nah ini siapa yang telepon kok tiba-tiba kok bilang kayak gini. Kenapa harus Lucu, diangkat lucu, gitu lucu. kan? Gak dikenal aneh. Ya mungkin dikira itu kayak Orang tua. darurat banget gitu, tapi ternyata itu penipuan. Ini kan juga bisa dinalar kayak pakai insting juga ini tuh hoax atau enggak itu. Iya sih, benar-benar. Seperti kejadian Muti kemarin banget. Nah, dia itu ditelepon sama orang, terus bilang apa bener ini Mbak Putri siapa gitu loh. Oh iya. Ternyata bukan, terus sama Putri langsung mati. Modus banget ya, Makanya bahaya banget sumpah. Makanya kita harus hati-hati ya di era digital ini, karena semakin beredarnya banyak hoax. Jadi kita jangan langsung gampang mudah percaya gitu ya. Keren-keren ya jawaban kalian. Oke nih, sekarang pertanyaan yang ketiga buat Mas Fahri. Kebebasan berpendapat itu kan penting banget ya. Nah, menurut Mas Fahri sendiri nih, batasan-batasan apa sih yang sebaiknya itu dijaga di dunia digital, di mana sekarang itu semua orang tidak lepas dari dunia digital? Batasan-batasan yang penting agar kita tetap menghargai orang lain dan menjaga pendapat negatif. Sebaiknya dari menyebarkan informasi yang tidak benar, terus tidak menyerang privasi orang lain atau menggunakan bahasa yang Provokator. kayak manas-manas. Untuk gitu. manas-manas. Oh gitu. Ada nggak sih kayak batasan orang yang sampai keluar dari batasan itu di dunia real life ini, kayak yang atau mungkin yang sudah Mas Fahri alami nih? Biasanya Iya. terjadi tuh kayak kita tuh udah temen deket nih, jadi kayak yang temen deket itu ngerasa aku ngomong gini tuh nggak ngelukain hati, padahal kita kan nggak tahu ya itu sakit hati banget. Itu kan pendapatnya mereka gitu kayak waktu bercanda terus Iya. tiba-tiba kayak nyinggung. iya bener. Atau mungkin yang ngomong ini nggak nyadar kalau hal itu Iya. tuh udah melewati batas gitu loh. Gimana nih pengalamannya Mas Fahri? Ada nggak sih? yang kamu sama teman saya pernah mengalami kayak gitu sama teman saya. Jadi saya kan dari kayak saya dulu pernah bercanda sama teman saya SMP. Ya. Ya bercandanya mengadu fisik atau bully. Udah bawa-bawa Sarah nih ya. Tapi untuk
Moses bercanda saja, tapi saya bawa ke hati gitu. bukan, saya bawa ke sampai sekarang saya bercanda itu ke teman saya, dan sekarang sekelas itu dia merasa sakit hati karena candaan itu. Oh, padahal dia dulu candaan Nah, tapi saya nggak tahu kalau candaan itu ternyata Menyakiti. padahal dulu tidak. Jadi kita harus berhati-hati juga Iya. ya dalam berbicara itu. Soalnya tiap orang kan juga beda. Ada lagi nggak sih pengalaman kalian nih? Iya, mungkin nggak ada Tahu sih. kisah yang dijadiin di film bioskop tuh yang baru Tina Oh iya, Pina. Kenapa Oh tuh? iya. hoax tuh yang pertama Oh, hoax. yang katanya pertamanya itu kayak kasusnya itu belum selesai akhirnya Oh ternyata diungkit. sampai sekarang Sampai sekarang udah diungkit, udah dicari pemberitahuannya dan Ternyata, teman-temannya itu iya. masih yang benar-benar teman aslinya Vina itu masih kayak pada diem, belum kayak tahu bicara, masih kayak menyiapkan mental untuk bicara ke yang gak wajib. Terus habis itu ternyata pas udah membuka suara ternyata hoax. ternyata dia itu minum-minum dan kayak kecelakaan sendiri. Parah banget ya. Itu udah Padahal- kayak banyak orang yang Ya. tertipu yang kemakan hoax. Se-Indonesia ya. Iya, Padahal parah udah percaya banget udah sih. dibikin film ya. Bener-bener. Bahkan aku sendiri nih sampai emosi ngeliat beritanya itu, ya Allah, parah banget, parah banget. Emang sekejam itu dunia digital. Apalagi orang yang punya kuasa gitu ya. Kalau itu mah cukup Kayak diam itu aja yang, ya. yang rubah umur itu. Oh, Waduh. aduh. Ada deh. Oke nih, mungkin kalau dilanjut bakal ngarah ke yang aneh-aneh ya. Iya. Kita lanjut dari pertanyaan selanjutnya buat Mbak Feby. Gimana sih dampak nyata yang terjadi kalau kita nggak hati-hati dengan apa yang kita posting ataupun kita share di kehidupan sehari-hari? Jadi menurut saya sendiri, kalau dari sisi dampak itu banyak yang kita alami itu banyak. Contohnya ya, contoh kecilnya kita tuh tidak dipercayai dengan orang dekat kita lagi. Benar, benar, benar. Contohnya kayak teman, keluarga, kayak gitu. Kalau dari contoh besarnya kita ambil, kalau kita posting nih ya, posting sembarangan, nggak tahu asal usulnya itu benar atau tidak, pasti kita akan biasanya nih ya, kalau di sosmed tuh kan kita kayak pertama itu dihujat, terus kedua kita pasti akan kayak akun kita tuh kena blokir sama netizen gitu kan. Terus ya ujung-ujungnya kalau enggak kita tuh kena hukum pidana dari pihak yang berwajib. Nah makanya kalau dari saya sendiri, kalau mau posting apapun di media sosial itu harus hati-hati. Harus berpikir dulu juga Iya, gitu Benar kan. sekali. Agak ngeri ya buat dampak-dampak nyatanya ini. Karena emang sekarang sosial media juga apa ya, semengerikan itu gitu ya. Benar sekali. Sekarang itu nggak mau tahu itu benar atau salah. Untuk menguntungkan dia tuh bakal ngeposting atau nggak gitu kayak bakal menyebar, iya, menyebarin terus nggak gitu kayak buat fitnah biar dia tuh terkenal. Kalau sekarang itu katanya tuh kayak pansos gitu kan ya. Asik. Pernah nih kan kalau sekarang kan lagi viralnya tuh kayak ada satu desa kampung, warganya ini sebelumnya berprofesi menjadi petani kan ya. Nah karena si petani ini kayaknya ya lagi kurang job di dalam petani itu tadi. Nah sekampung itu kayak mau ngelakuin live TikTok biasanya. Nah di live TikTok itu tadi para petani tuh kayak dia tuh sambil joget-joget. Nah dia sambil joget-joget itu tadi dapat gift kan dari kayak penonton. Nah gift itu tuh kan bisa dijadikan uang. Oh iya. Tahu kan yang lagi viral
Oh, tahu. Inisial A nggak sih? Aduh, sebut inisial. Iya, itu parah banget sih. Iya sih, kayak era digital ini tuh kayak emang merubah dunia banget. Contohnya ya banyak kayak orang tuh malas buat kerja, terus menggantungkan internet. Iya benar. Gitu kan. Ngemis di live kan kebanyakan sekarang tuh. Apalagi yang lagi viral tahu-tahu ini. Waduh, banyak yang Apa tuh? viral nih. Apa tuh kira-kira? Kayak yang minta orang tuanya beli sepeda motor terus ibunya dibunuh Oh. Ngeri banget. sampai orang tuanya itu udah meninggal. Tapi gimana nih pendapat Mbak Feby? Kalau misalkan Mbak Feby itu difoto diem-diem lalu kayak diposting di sosial media dengan kata-kata yang hoax gitu loh, yang nggak apa ya, yang Yang nggak sesuai dengan. Apalagi kalau biasanya tuh dibikin lagu-lagu sedih lah nggak sih, kayak kasihan banget ini kalau Nah, gini. Padahal aslinya kayak dia tuh cuma Ya jalan, udah, cuman gitu. lagi nunduk, tapi kayak kalimatnya tuh kayak kasihan banget mbak ini loh udah di sini seharian gitu, kayak apa sih gitu, kayak kita Tanpa tuh- sepengetahuannya Padahal baru Feby. berapa jam. Kalau menurut saya sendiri sih, saya ini orangnya nggak gampang ambil hati ya. Kalau dia ngeposting dengan begitu saja tanpa seizin saya tegur dulu baik-baik orang itu yang telah memposting dulu. Iya sih Postingan pastinya. tadi. Bener. Saya tegur baik-baik. Nah, kalau udah saya tegur, kalau bisa ya orang itu tuh membuat klarifikasi di media sosial tadi. Sebenarnya tuh saya nggak kejadian yang itu tadi. Iya. Iya. Kalau menurut kalian nih, enaknya tuh orang itu mending ditegur atau dilaporin aja ke polisi? Kan banyak ya yang kayak Banyak. gitu. Soalnya ngerasa kok mencemarkan nama baik gitu kan akhirnya. Gimana menurut kalian? Ya, kalau nggak parah ya. Iya, tergantung kondisi ya. Terus Mbak. kalau tetap diposting dilaporkan. Tapi kalau sekali posting itu udah parah banget tentang kita itu, lah mending langsung dilaporin. Biar nanti Biar tambah jerah. biar kalau dia nggak posting lagi gitu loh, takutnya kalau kita cuma ngingetin sekali, negur sekali, itu diposting lagi malah lebih parah. Benar. Lanjut. Sekarang kan kita udah tahu nih cara bedain antara kebebasan berpendapat dan juga ujaran kebencian. Terus kita udah tahu ciri-ciri informasi hoax dan juga dampak nyata yang terjadi. Sekarang buat Mas Fian, Mas Fian punya saran nggak? Gimana sih cara kita agar lebih bijak dalam menyebarkan informasi dan berkomentar khususnya ini di media sosial? Saran saya yaitu kita tuh harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan informasi atau komentar. Terus apakah kita tuh harus tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah informasi yang ingin kita sebarkan itu ada benarnya atau tidak hoax? Apakah informasi yang ingin kita sebar itu Tidak merugikan orang lain. dan Iya. Hmm. tidak merugikan orang lain? Generasi muda ini berpotensi untuk menjadi agen perubahan, membawa media sosial jadi sarana menyebarkan hal-hal yang positif. Oke, benar banget. Cobalah untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan hal yang positif dan inspiratif. Karena kan generasi muda ini sekarang tuh banyak banget yang berkomentar di sosial media. Bahkan tapi mereka itu kebanyakan generasi muda itu tidak tidak memikirkan dampak kedepannya itu gimana gitu, kayak dia tuh mikirnya Asal percaya. bener, terus kayak nggak mikir dua kali buat ngelakuin. apalagi gitu. kan generasi muda ini bisa dibilang minim literasi ya. Apa-apa itu jagain kayak Google atau kayak bahkan AI gitu tanpa mereka itu baca-baca lagi atau ngulik-ngulik lagi tentang informasi itu bener atau enggak. Jadi kayak percaya pada satu sumber doang. Bener sekali. Lalu kayak kadang tuh ada kan orang-orang sekarang tuh apalagi generasi muda ini tuh sering banget ngata-ngatain fisik orang di sosial media. Padahal fisik itu
itu kan ciptaan Tuhan ya. Iya. Kita nggak bisa milih gitu kan. Kayak kenapa kamu menghina ciptaan Tuhan gitu, kayak kan nggak boleh Nggak ada ya. supportnya gitu ya. Katanya kan sesama manusia gitu, diciptain juga sama dari tanah. Iya, Kenapa harus Ini meninggal? juga kembali ke tanah. Benar Iya. sekali. Apalagi bisa juga komentar-komentar dari kita-kita ini tuh bisa nyebabin kematian loh bagi orang lain tuh. Iya, Bisa aja bikin kayak depresi, depresi gitu. Akhirnya mungkin bunuh diri ya. Nggak kan. kuat sama ujaran kebencian itu di medsos. Bener. Kan pernah tuh ada iklan itu, iklan apa ya, pokoknya sosialisasi atau penanggulangan, pokoknya jangan menyebar ujaran kebencian. Iklan layanan Ada masyarakat. iklannya. Iya, iklan layanan masyarakat, betul. Keren banget. Keren banget buat jawaban-jawaban Jawaban-jawaban kalian. kalian. Kayak kita merasa wow banget, ternyata masih ada generasi muda yang sadar gitu tentang bedain gitu kan antara kebebasan berpendapat dan juga ujaran kebencian gitu. Dan juga terima kasih buat sarannya Mas Pian. Teman-teman yang di rumah jangan lupa ikutin jadi sarannya Mas Pian untuk lebih berpikir 2 kali untuk melakukan komentar dan juga lebih literasi gitu untuk membaca. Mungkin Posting juga di media sosial. benar sekali. Harus Harus mikir memposting 2 kali. hal-hal yang positif. Oke, sekian untuk Sobat Bijak kali ini. Terima kasih teman-teman telah hadir di podcast Sobat Bijak kali ini. Iya, dengan senang hati. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa mampir lagi ya. Terima kasih buat Sobat Bicara Bijak yang udah setia dengerin obrolan kita di podcast kali ini tentang kebebasan berpendapat, hoaks, dan pentingnya menjaga tanggung jawab di era digital ini. Semoga podcast ini bisa menjadi pengingat dan juga inspirasi untuk kita semua agar lebih bijak dalam berkomentar di media sosial. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah berbagi pandangan yang luar biasa di podcast kali ini. Sampai ketemu pada kesempatan selanjutnya. Bye-bye Sobat Bicara Bijak.